Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kembali lagi di Remira Studio, melanjutkan tutorial kemarin di Odoo 17 untuk opening balance. Kita di video 1 dan 2 sudah menyetap ya di COA. Di sini ya, di COA sudah kita siapkan beberapa. Jadi untuk keperluan opening balance ini, kas dan bank, saya hanya pakai 2 aja dulu ya, nggak usah banyak-banyak. Di kas besar sama BNI, bank BNI maksudnya contohnya ya. Terus nanti di nilai persediaannya saya menggunakan 2 ini, persediaan makanan dan persediaan minuman. Kemudian di piutang dagang sama hutang dagang yang nilainya akan kita jadikan sebagai saldo awal ya. Nah, ini hutang dagangnya. Nah, saya review juga kembali ya sebelum kita upload opening balance-nya. Nah, di settingan produknya saya hanya menggunakan sekitar 5 apa berapa ya nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampel produk ya yang akan kita naikkan persediaannya. Nah, rangkumannya kurang lebih seperti ini nih ya di Excel saya. Jadi komponen opening balance-nya itu ada 4 ya di saldo opening balance utama, yang nanti akan jadi nilai balance sheet, piutang dagang, hutang dagang, sama persediaan. Nah, sebelum kita lanjutkan, saya mau ucapkan terima kasih dulu kepada teman-teman yang selama ini sudah setia dengan Remira Studio dan mendukung Remira Studio selalu. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe, silakan subscribe dan share sebanyak-banyaknya, serta tinggalkan komen di channel kita ini ya. Oke, langsung saja ya, nggak usah panjang lebar. Saya ingatkan kembali kepada teman-teman, ini menggunakan Odoo 17 ya, versi 17, versi terbaru di tahun ini ya, karena update Odoo itu tiap tahun ganti versi ya. Kita mulai opening balance-nya itu dari menaikkan atau upload nilai piutang ya, piutang customer, atau bisa dikatakan invoice ya. Nah, untuk kita upload, kita masuk ke modul accounting ya, nanti kita pilih customer, terus pilih invoice. Nah, ini formatnya yang format piutang ya, saya menggunakan sekitar ada berapa ini data ya, ada 6 data piutang contohnya seperti ini ya. Jadi ini nomor piutang atau nomor invoice, tanggal invoice, due date ya, ini nama customernya, ini terminnya, ini jurnalnya. Nah, ini label saya taruh di label ya, untuk nama produk ini tidak ditaruh di produk karena untuk menghindari nama produk yang mungkin ada kurang koma atau kurang ini ya, ada typo gitu maksudnya ya. Jadi saya taruh di label. Terus semua nilai piutang ini nanti saya tampung di historical balance dulu. Ini kepala akunnya yang ini ya. Ini contoh kuantitinya, dan ini totalan langsung dari satu nomor invoice ini ya. Jadi air mineral itu 5, terus totalan 200 ini ibaratnya sudah termasuk dengan PPN-nya ya. Itu katakanlah PPN include maupun exclude, ini sudah kita nggak definisikan lagi di sini ya. Jadi langsung totalan utama. Nah, yang di format hutang juga sama ya, kayak gini. Hanya beda di nomor sama jurnal, kurang lebih begitu ya. Nah, oke, kita naikkan dulu ya, atau upload dulu. Kita kembali ke menunya. Terus sekarang menunya ada di sebelah sini ya, biasanya di sini ya, di favorit kalau di versi 16 ke bawah ya. Nah, kita masuk ke ini, import record, upload. Terus nah, ini masuk yang format piutang dulu ya, format piutang. Oke, nah kita tes dulu apakah ada masalah. Nah, everything seem valid, berarti kita bisa impor ya. Nah, ini ya udah masuk ya. Total piutangnya 6.700.000. Oke, sekarang kita
ke yang hutang ya, berarti kita ke vendor, terus kita pilih bill ini ya, vendor bill, terus kita upload lagi pakai import record ya, upload, terus ambil yang format hutang, open. Nah terus kita tes apakah ada trouble. Oh tidak ya, oke, import. Nah ini untuk hutangnya ya. Sekarang berikutnya apa ini? Berikutnya kita ke persediaan ya. Nah ini untuk persediaan kurang lebih seperti ini nih ya formatnya ya. Ini tadi, ini acuhkan aja ya, ini saya lakukan hitung-hitungan untuk menemukan akun di persediaan makanan sama minuman berapa. Ini kan saya taruh di sini ya. Nah oke. Nah ini kurang lebih contohnya persediaan dari nama-nama barang ini. Kuantiti terakhir kita punya kurang lebih segini ya. Harga belinya ini ya, harga beli ini kalau kita lihat itu ambil di costnya ya. Kita ke menu menu inventory. Jadi kalau kita lihat di produk, nah kita pakai tampilan list. Nah di sini ada costnya ya. Costnya ini yang dijadikan untuk mengalihkan dengan on hand-nya itu nanti jadi nilai persediaan ya, nilai secara rupiahnya ya. Jadi cost dikalikan on hand. On hand-nya ini yang akan kita naikkan ya, atau kita impor. Caranya bagaimana kita naikkan on hand-nya? Kita lewat menu operation ini ya. Saya ulang dari depan, berarti di menu inventory atau modul inventory, terus ke operation, terus ke adjustment, kita pilih physical inventory. Nah kemudian kita coba upload ya, upload tadi yang namanya kuan persediaan ini ya. Oke, open. Nah ini acuhkan aja yang hitung-hitungan tadi ya. Nah jadi kita hanya sampai di sini ya, tentukan di warehouse mana lokasinya ya. Ini user ID yang upload siapa atau yang melakukan adjustment siapa, ini tanggal dijalankan kapan. Saya pakai tanggal rekaman hari ini ya, 25 Januari misal gitu. Nah terus kita tes. Oke, masuk ya, nggak ada masalah, kita masukkan. Nah setelah itu apa teman-teman, setelah itu kita akan posting nilai persediaan hutang dan hutang piutang juga ya. Tapi sebelum kita posting, kita naikkan dulu opening balance, grand opening balance-nya ya, totalannya ya, atau ini balance sheet-nya. Nah di sini saya hanya menggunakan dua ya, untuk kas bank itu hanya kas besar sama satu bank di sini ya. Ini nilainya contohnya. Terus ini piutang dagang yang diambil dari totalan ini tadi ya, totalan kita kesini dulu. Nah totalan customer invoice sama piutang dagangnya. Nah kok utang dagangnya beda namanya, 800. Oh yang oke nggak apa-apa. Yang dibaca yang ini ya, yang 2.750.000, karena ini dia baca yang belum divalidate. Yang belum divalidate, oh yang sudah jatuh tempo ini belum ke validate gitu katanya. Tapi totalan utamanya itu yang di sini ya. Nah dari seluruh hutang yang kita punya ini, karena due date-nya ada yang melewati nih, mohon maaf. Oke. Nah jadi 2.750.000 ini kita masukkan di nilai ini ya. Nah terus kenapa di sini saya ada stok interim senilai ini? Jadi kalau kita cek totalan di debit ya, itu berapa nih? 14.372 ya, 14.372.000. Sedangkan totalan di kreditnya hanya 2.750.000. Sebenarnya ini bisa kita isi dengan nilai
current liabilities dan nilai-nilai biaya serta nilai-nilai komponen kredit lainnya ya. Cuma saya nggak pakai itu dulu. Saya tampung semuanya untuk selisih sebesar 11 jutanya ini ke interim stock. Nah teman-teman kalau nanti mau coba nilai kreditnya yang sebesar 11 juta ini mau dimasukkan ke nilai current liabilities atau kewajiban lancar gitu ya, yang kaitannya dengan saldo kredit, silakan. Nah ini kalau kita cek ya kan nilainya sudah sama, debit dan kreditnya. Nah ya sama ya, karena Odoo nanti dia akan nolak kalau nilai opening debit sama opening kreditnya itu selisih, nanti dia nggak bisa di posting ya. Nah, oke. Kita sekarang langsung saja upload untuk opening balance ini ya. Caranya dimana? Kita ke accounting ini, bener ya, menu modul accounting, terus ke accounting journal entries. Oh ya, saya jelaskan lagi ya di sini untuk judul-judulnya ya. Tanggalnya saya mulai tanggal sekarang, jurnalnya miscellaneous operation, terus nomornya nomor 1 bulan 1 tahun 2024. Ini untuk keterangan opening balance-nya ibaratnya opening balance Remira Studio. Ini sesuaikan dengan nama company teman-teman semua ya. Oke. Kita upload di sini ya. Import record, upload, terus opening balance. Nah, kita tes. Nah valid ya, kita masukkan. Nah ini belum muncul, kenapa? Karena kita ada filter post-it-nya. Kalau filter post-it-nya kita buang, nah ini dia ya, ada di sini. Nah oke teman-teman, sekarang kita akan lihat di reportingnya ya, reporting GL apakah sudah masuk. Belum ada sama sekali ya, karena belum ada kita posting. Oke, kita buka tab satu lagi ya. Nah, misal kita akan posting di piutangnya dulu ya. Nah piutangnya kita posting semua dulu ya. Nah, pakai select all, kemudian action, postingnya mana, post entries nih ya. Oke, nah sudah posting ya. Kalau kita refresh GL nya akan ada nilai piutang yang lawannya ke historical balance gitu ya. Kemudian kita ke bill nya atau hutang kita posting ya, select all, terus action, kemudian post entries. Nah ini kenapa nih satu kok nggak mau, kok masih draft nih. Bill date-nya kejauhan kayaknya. Nanti nilainya selisih ini. Iya benar, ini belum masuk satu ya. Oke, saya ganti. Customer B ini tahu berapa? Satu ya, satu. Customer A. Oh iya ya, salah nih. Coba gini ya. Bisakah kita posting? Oh bisa ya. Oke, sudah semua ya, 2.750.000. Kita lihat GL nya, ya nilainya udah sama ya, 2.750.000 dengan yang ada di total ini. Nah kemudian selanjutnya apa? Selanjutnya adalah kita akan posting persediaannya ya. Persediaannya kan tadi belum kita posting di sini ya. Nah ini belum kita posting, kita cek semua. Kemudian mana nih apply-nya ya, ini apply ya, apply. Misal kita beri judul opening balance
tanggal 25 01/2024 gitu ya. Terus kita update. Nah, ini udah ke posting ya. Jadi kita sudah dapat nilai persediaannya ya. Kalau kita cek di sini produk, dia on hand-nya sudah keisi. Nah ya, udah keisi ya. Dan kalau kita lihat di GL-nya itu sekarang kita sudah dapat nilai persediaan makanan dan nilai persediaan minuman. Nah, bener kan nilainya sudah sama ya. Oke. Nah, kemudian untuk balance sheet-nya kita naikkan juga ya, kita upload lewat sini, lewat journal entries ya, accounting journal entries-nya tadi mana. Nah, yang belum posting mana nih, filter. Nah, ini ya, miscellaneous ini. Nah, ini ya. Oke. Sekarang kita lakukan posting. Nah, setelah diposting ini maka kita akan mendapatkan nilai kas dan banknya ya. Nah, kas sama banknya masuk. Hanya saja di sini nilai di piutang dagang itu jadi double. Nilai di persediaan juga jadi double, sama nilai hutang dagang juga jadi double. Jadi langkah berikutnya kita akan ini ya, lakukan jurnal pembalik atau reverse journal. Nah, ini juga ini double enggak? Oh ya, masih double di itunya ya, piutang dagangnya. Nah, caranya gimana? Kita di yang opening balance ini kita save as ya, kita buat duplikat. Duplikat di sini. Nah, ini misal reverse opening balance atau reverse journal lah, jurnal ini ya. Nah, reverse journal itu kita nggak pakai ini ya, yang kas banknya nggak pakai ya. Kemudian ini kita pindah di kredit ya, yang piutang sama persediaan. Kemudian ini hutang dagang kita pindah di debit ya. Coba kita lihat dulu selisihnya ya, naikin dulu deh sini ya. Kita naikin dulu. Oke, dapat nilai berapa? Nah, ini juga kita copy ke sini. Selisihnya berapa nih? Ini dikurangi ini, selisihnya 5622 itu kita ambil dari mana ya? 5622 oh ya, nggak apa-apa lah, kita taruh di sini juga ya. Kita taruh juga di apa nih, tanda dia akan normal ya. Historicalnya dia. Historicalnya kita minus ini ya. Oke, agar historicalnya minus, kita taruh nilai ini dulu ya di historical ya.
Oke, kita tambahin dulu. Oke, historical berapa nomornya? Kita ambil ini ya, copy, taruh di sini. Labelnya kita pindah. Nah, kita butuh nilai berapa? Sebesar 3950 ini. Kita taruh di sini ya. Pakai koma 3950 itu 23. Nah, kalau kita lakukan ini sampai 7. Ini juga sampai 7 ya. Nah, berarti kita kurang selisih segini ya. Berarti ini kita taruh di sini aja nih, di interim stock ya. Nah, jadi kan sudah balance ya. Nah, kalau sudah balance gini, kita naikkan nih jurnal pembaliknya. Ini oh ya, jangan lupa ini nomornya ganti nomor 2 ya, nomornya nomor 2. Ini juga keterangannya diganti reverse jurnal gitu ya. Nah, ini nomor 2 bulan 1 2024. Oke, tanggalnya sama. Oke, kalau sudah kita naikkan ya. Kita kembali jurnal entries, terus impornya mana, ini impor, upload. Nah, ini reverse ini ya. Oke, kita tes. Nah, valid ya. Kok nomornya masih nomor 1? Nah, ini salah. Reverse nomornya nomor 2 harusnya kan. Ini gimana? Oh, belum disimpan, sorry. Belum disimpan ya. Oke. Nah, nomornya nomor 2 udah ya. Oke. Kita tes. Nah, valid ya. Kita impor. Setelah kita impor, barulah kita posting ya. Kita posting. Nah, kalau kita lihat GL nya, refresh ya GL nya. Sorry agak lama. Nah, ini jadi nilai akhir dari piutang dagangnya udah bener ya, 6.700.000. Persediaan makanan juga udah bener. Sorry. Oh ya, sorry teman-teman, ada yang salah. Ini belum kita refresh. Aduh. Oke ya. Ini ya. Kita reset draft dulu. Yang ini. Kita ada yang belum refresh nih. Di ininya nih, inventory loss makanannya harus kita buang dulu ya. Bukan dibuang, harus kita balik juga ya. Nah, aduh, maaf teman-teman, ada salah langkah ya satu. Saya nggak teliti tadi. Oke. Jadi ini sebelum nilai ini, nah itu kita ambil dulu ini nih, inventory loss-nya juga nih. Ya, kita ambil dulu ya teman-teman ya, ini ya. Oh, mohon maaf nih, tadi ketinggalan. Nah, ini terus
terus yang satunya itu yang minuman ya. Aduh, maaf sekali teman-teman. Nah, kemudian ini labelnya kita pindah, labelnya kita pindah ke sini. Ini juga. Nah, ini kita hapus dulu ya. Ini kita masukkan di nilai kredit ya, karena kan dia ada di debit ya. Ini totalannya ya. Ini kita harus buang dulu ya. Disini teman-teman. 1.040 ya, 1.040.23 sama berapa? 632. Nah itu, oh ya benar ya, ini ya, ini ya nilai ini. Kita lawan ke sini ya. Kemudian kita cari totalnya, sudah benar belum? Dari sini sampai sini. Oke. Kemudian kita lihat tadi ambil dari historical balance, ini perlu 3.950 ya. 3.950 itu 23. Nah, apakah sudah sama ini dengan ini? Oh sudah ya. Oke, berarti interim stoknya ini nggak usah ya. Nah, sekarang kita upload ulang ya. Tadi bisa kita hapus ya. Ini delete bisa kan? Bisa ya. Oke, kalau bisa kita upload ulang ya. Yang reverse balnya tadi ada yang kurang, mohon maaf. Nah, kita upload ulang yang ini ya. Mana ini? Kesini kita import record, upload, pilihan reverse. Nah, terus kita tes. Nah, import. Kita lihat dulu ya, bener nggak kombinasinya kayak tadi. Piutang, hutang, persediaan kita kreditkan, terus inventory loss kita debitkan ya. Oke, kita post ya. Coba kita reverse GL nya. Nah, ini dia ya. Jadi hutang dagang udah bener ya. Gantungan 11 jutanya kita taruh di stok interim aja, karena kita nggak pakai akun biaya lain ya. Nilai bank dan kas sudah masuk, nilai piutang dagang udah benar, persediaan udah benar, makanan ya benar, persediaan makanan udah benar ya nilainya. Terus hutang dagang juga benar, 27.750. Komponen biaya di ini udah nggak ada ya, udah 00 benar. Nah, kalau kita lihat di balance sheetnya mana? Balance sheet, nah atas ya, sorry. Nah, ini balance sheetnya ya, seperti ini teman-teman. Nah, kalau kita lihat di trial balance, nah ini inisialnya di Januari ya. Oke, profit lossnya. Nah, kemudian kita lihat dashboard. Nah, ini ya sudah masuk. Nah, hanya saja saldo
saldo kas dan saldo bank itu memang sudah kebaca ini ya. Hanya saja ketika kita new transaction ini dia belum muncul nih 1 jutanya. Di BNI juga sama nih, Bank BNI nya ya. Nah ini kita harus lakukan langkah rekonsil agar saldonya masuk ini ya. Itu kita akan bahas di video berikutnya agar video ini nggak terlalu panjang ya teman-teman. Oke, jadi kurang lebih seperti itu caranya kita melakukan opening balance. Ini contohnya untuk perusahaan trading ya tadi ya, karena nggak ada saldo di manufaktur dan sebagainya. Dari saya cukup sekian dulu. Apabila banyak kesalahan dan kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Sampai berjumpa kembali di tutorial berikutnya. Nanti kita akan lakukan statement di bank dan kasnya agar saldonya terbaca saat transaksi ini ya. Ini ya kan masih 0. Oke, kita bertemu kembali di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.